Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materi ini berkaitan dengan penemuan proses. Slide dibuat oleh Magdalena Karismarianti dan disampaikan oleh Rohmawati. Apa itu penemuan proses? Penemuan proses adalah tindakan mengumpulkan informasi tentang proses yang ada dan mengelolanya dalam bentuk pemodelan proses as is. Ada 3 jenis metode penemuan proses. Yang pertama adalah evidence-based discovery, yang kedua interview-based discovery, dan yang ketiga adalah workshop-based discovery. Ketiga metode ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, evidence-based discovery. Sebagaimana definisi evidence? Evidence adalah bagaimana kita menemukan proses berdasarkan bukti-bukti yang tersedia di lapangan atau studi kasus, di mana kita akan mencari hal-hal atau permasalahan yang ingin kita gali untuk kemudian kita buatkan solusi berupa sistem informasi. Apa saja evidence-nya? Yang pertama adalah kita menganalisis dokumen yang tersedia. Misalnya, ada transaksi yang dicatat di kertas, buku-buku catatan yang ada di perusahaan, kemudian dokumen-dokumen yang tertulis. Berikutnya ada lagi observasi. Kita melihat secara langsung evidence tersebut dengan kita mengamati hal-hal yang terdapat di perusahaan, kemudian kita catat gitu ya, untuk kita cari tahu permasalahan apa yang muncul. Dan yang ketiga adalah automatic process discovery, yaitu kita akan mencari tahu proses apa saja yang dilakukan secara terotomatis. Yang kedua adalah interview-based discovery. Ada strateginya. Yang pertama, kita harus melihat secara dengan sudut pandang terdahulu ya, bagaimana kita melihat proses produk, kemudian melihat hasilnya, dan kita akan melihat juga bagaimana sebuah proses itu dimulai dari proses di belakang seperti apa. Dengan demikian, kalau kita mewawancarai dari tempat studi kasus, kita akan menemukan hal-hal apa saja yang terjadi di masa lalu dan kita banyak bertanya gitu ya, ke dalam sumber studi kasus kita. Kemudian yang ketiga, workshop-based discovery. Di sini ada peran yang bisa dilibatkan, yaitu fasilitator, tool operator, contohnya domain expert gitu ya, kemudian proses owner dan proses analis. Nah, workshop itu seperti apa? Kita bertanya, mereka mempraktekkan. Atau bisa jadi kita datang ke perusahaan, kita coba cari tahu dengan cara kita melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagaimana workshop itu didefinisikan mempraktekkan. Nah, apa saja kekuatan dan batasan dari masing-masing proses menemukan proses tadi, baik evidence, interview, dan workshop dapat dilihat dari sisi objektivitas gitu ya, kekuatan datanya beserta waktu yang diambil untuk mencari tahu proses yang tertera dalam perusahaan serta feedback yang didapatkan. Oke, ada 5 tahap pemodelan proses. Yang pertama, kita harus cari tahu batasan. Nah, ini sangat penting. Kita jangan sampai mencari atau membuat sistem informasi yang akan kita usulkan jauh melebihi apa yang kita rancang. Misal, mau bikin sistem informasi kepegawaian. Jangan sampai kita, kepegawaian, tambahin deh produksi, tambahin deh pergudangan. Tidak usah seperti itu. Kita lihat batasannya mau sampai mana. Activities dan event, kita harus identifikasi proses serta kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di dalam perusahaan dan yang ingin kita usulkan. Kemudian resources dan handover mereka. Ini berkaitan dengan penanggung jawabnya, sumber daya dan hal yang ditangani. Berikutnya, kita akan melihat control flow atau aliran dari proses tersebut, dari satu proses ke proses lainnya. Kita akan melihat secara detail proses tersebut secara berurutan dan elemen tambahan lainnya. Oke, kalau identify proses boundary berkaitan dengan apa saja yang memicu proses dan hasilnya. Misal,
Kalau ada pesanan, maka pesanan itu dipenuhi dari apa? Oh, ada nota pembelian, gitu ya. Kemudian hasilnya apa? Pesanan terpenuhi. Nota pesanan dari konsumen. Kemudian seperti ini, boundary. Ketika ada order diterima dan order dipenuhi, kita akan melihat proses ini dengan batasan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu pesanan sampai akhirnya pesanan pelanggan terselesaikan. Jadi tidak usah berlebar kemana-mana, cukup tangani proses yang berkaitan dengan pesanan saja. Kemudian, activities dan event. Kita lihat berdasarkan dari data responden gitu ya, serta dokumen yang ada, yaitu kita identifikasi kegiatan utama dari proses tersebut. Nah, apa saja activitiesnya? Ini akan kita detailkan seperti ini. Ketika purchase order sebagai event dan order fulfill sebagai event, maka activitiesnya akan kita detailkan. Contoh dari aktivitas, mengecek ketersediaan produk, mencari alamat, mendapatkan alamat, kemudian mengecek ketersediaan bahan baku, mengirim produk. Ini kan semua aktivitas atau proses yang dilakukan oleh perusahaan ketika ada orderan dari pelanggan. Kemudian apa? Mencari barang di gudang, kemudian memenuhi pesanan, mengkonfirmasi pesanan bahwa pesanan sudah ada gitu ya. Atau kalau nggak ada barangnya, minta bahan baku dan seterusnya. Nah, ketiga, mengidentifikasi sumber daya yang terlibat dan area cakupan. Nah, itu diidentifikasi dengan pool dan land. Pool itu akan menggambarkan siapa-siapa yang terlibat dalam internal perusahaan dan eksternal perusahaan, sedangkan land lebih kepada siapa yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Ya, seperti ini. Ini adalah pool. Kemudian land-nya adalah 1 sales, 2 ini warehouse and distribution secara manual ya. Yang ketiga warehouse and distribution secara aplikasi. Oke. Kemudian control flow. Kita lakukan identifikasi eksekusi seperti apa. Nah, di sini flow, 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 flow. Ada message flow di sini ya. Dari mana prosesnya? Dari proses yang satu ditandai kemudian dengan control flow ke proses yang berikutnya, flow, proses berikutnya, dan seterusnya. Kemudian control flow itu juga diidentifikasi dengan titik keputusan. Mau melakukan tindakan A atau B, mau melakukan proses A dan bersamaan dengan proses B, seperti apa, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya yang kelima adalah additional element, yaitu menangkap benda atau artefak apa yang ditangani. Seperti itu.